barangnya sudah disita, dan mengenai teknis kemudian untuk menangkap bandarnya, narkoba yang telah disita ini dipakai untuk menjebak si bandar. Ya. Jadi Bapak setuju bahwa sebenarnya di undang-undang kita dimungkinkan narkoba yang sudah disita pun boleh untuk penjebakan, tentu dengan tujuan apa gitu. Maksudnya demikian Pak. Jadi bukan untuk menjebakan itu. Si kurir ini kan dia udah tertangkap nih. Tertangkap dan barangnya disita. Barang disita. Sudah disita. Sudah disita, ya kan? Barang sudah disita. Tapi kita belum tahu tujuan akhir. Ya. Kita masih menggunakan kurir ini. You masih mau kerjasama nggak? Ya. Biasanya dia nggak mau kerjasama lagi. Berhenti udah. Kalau dia masih bekerja sama, coba you telepon bandar besar. Dan barang yang disita itu dipakai sebagai control delivery. Enggak, udah enggak. Karena kan udah tertangkap. Jadi kontrol yang arti delivery itu kan penyerahan. Metodenya namanya control delivery. Apa yang mau untuk menangkap si bandar ini, bukankah narkoba itu harus dibawa, pura-pura dibawa untuk menjebak si bandar? Kalau secara teori itu adalah satu hal yang tidak boleh, Pak. Betul, Pak. Bagaimana menangkap narkoba kalau si kurirnya hanya datang membawa bakpao atau kue tart? Bagaimana menangkap bandar narkoba kalau si kurir ini hanya disuruh bawa kotiao atau bakpao? Bukankah harus ditangkap si bandar ini dengan narkobanya? Betul. Jadi artinya Bapak bentar, bilang, sebentar ahli, ya. Sebentar Pak ya. Kalau belum ada pertanyaan, Ya. jangan dulu dijawab, biar bisa lebih tenang menjawab. Tunggu saja dulu, ya. Nah, biar jelas dulu. Saya ulang, Pak. Oke, Ya. silakan lanjutkan pertanyaannya. Tadi Bapak mengatakan kurir sudah tertangkap, ya, narkoba sudah disita, ya, benar? benar. Berarti narkoba secara hukum sudah di bawah penguasaan polisi. Ya, Kemudian ternyata dia cuma kurir. ya. Untuk menangkap bandarnya ini, apakah si bandarnya ini dikirim dengan membawa es krim? Atau memang agar terbukti bandar ini harus dibawa ini barang sitaan, dipancing untuk menangkap bandar narkoba? Itukah maksudnya kontrol delivery? Ya. Jadi begini, Pak. Ya. Kalau kurir itu adalah orang yang mau bersedia bekerja sama dengan polisi, Ya. ini bisa kita bawa barangnya. Bisa bawa barangnya. Kalau dia mau bekerja dengan Kalau polisi. mau. Ya. Oh, artinya, Kalau dia tidak mau, itu tidak. hal lain. Artinya Bapak sekarang Penasihat hukum, tunggu dulu dia menjawab. Ya. Terus, tunggu dia jawab dulu. Ya, kami pun belum bisa catat. Jangan dulu, pelan-pelan saja. Darah Biar, Sumatera. biar nampak poinnya itu loh. Itu maksud kita. Oke. Silakan. Oke. Ntar dulu, Pak. Biar saya jelaskan. Saya ulang lagi. Eh, Artinya kata Bapak tadi, ya, barang yang sudah disita ya, dari kurir tadi, Ya. sudah disita, sudah jadi Ya. barang bukti. Kalau si kurirnya mau, bisa barang kurir sitaan tersebut dibawa oleh si kurir untuk memancing si bandar, dan kemudian setelah si bandar bertemu dengan kurir dan ada juga narkobanya, disitulah ditangkap si bandarnya. Benar? Benar ya? itulah yang namanya undercover operation, Pak. Undercover operation itu adalah dia biarpun kurir sudah tertangkap, Ya. tapi dia masih di bawah pengawasan penyidik. Ya. Jadi waktu diperintahkan, itu undercover di belakang sudah siap semua, Pak. Begitu barang sampai, tinggal tangkap, Pak. Oke. Artinya, Eh, apapun namanya, Ya. apakah itu undercover operation, barang bukti yang telah disita tersebut memang bisa dipakai untuk menangkap bandarnya. Tadi Bapak bilang gitu. Bergantung situasi, Pak. Ya, Bergantung situasi. ya oke. Kalau Ya. situasinya memang mendukung, Ya. jadi Bapak sekarang berpendapat narkoba yang telah disita Ya. untuk undercover operation bisa dipakai dari bawah penyitaan polisi untuk menangkap bandar narkoba, tergantung situasi. Tapi dalam kasus yang sama, Pak. Ya oke. Dalam kasus yang sama. Ya dalam kasus yang sama. Oke. Ya. Intinya adalah bisa atau ada dengan alasan yang dapat dibenarkan. Setuju ya? Ya. Barang yang disita polisi pun, narkoba yang disita polisi bisa dibawa untuk menjebak orang lain. Jangan alasan yang dapat dibenarkan. Jadi itu adalah suatu proses undercover, control delivery ini belum selesai, Pak. Ya, Jadi misalnya ini barang tertangkap di sini. ya, Kebetulan orang ini bilang, Pak,
ini barang saya mau kerjasama. Tujuan akhir saya masih dua step lagi, Pak. Saya mau menjalankan ini, tapi saya minta dikawal oleh Bapak. Dan betul-betul bisa menangkap yang terbesar. Tapi kan pada waktu si kurir tersebut ditangkap, Ya. barangnya kan udah disita dulu oleh polisi, benar nggak? Kalau barangnya ada, pasti disita. Ya, kalau barangnya ada. Pasti disita. Pasti disita. Dan kemudian barang sitaan itulah dipakai untuk memancing bosnya, bandarnya. Tapi biasanya kurir ini di tengah jalan barang belum disita biasanya. Kalau misalnya sudah disita, Ya, si kurir sudah ditangkap di BAP di kantor. Ya. Mungkin 2 hari 2 malam nggak mau Ya. ngaku. Akhirnya ngaku, kemudian disitalah. Karena pasti penyidik yang profesional pasti menyita dulu, ya disitanya. ya, Ternyata penyidik tahu, ternyata masih ada gembongnya, bandarnya. Ya. Tadi Bapak mengatakan walaupun sudah disita ini, dalam rangka untuk tujuan yang lebih besar, itulah yang dimaksud dengan control delivery dalam pasal berapa tadi? Pasal 75J. ya. Control delivery. Delivery itu penyerahan. Jadi kontrol delivery di sini gagal, Mas. Apa? Saya katakan kontrol delivery gagal karena barang tertangkap. Kontrol delivery-nya gagal. Untuk pengungkapan berikutnya, kita bisa pakai kurir ini, yaitu tadi dengan bukti-bukti elektronik. Sebentar dulu Pak, kita tidak bicara bukti elektronik. Ya, Bukti yang disita tadi, ya, tentukan untuk menangkap bandarnya. Bandarnya kan harus bawa bukti yang disita ini. Nggak mungkin dong si bandar ini bawa es krim atau bakpao ke bandarnya. Pada saat diantarlah barang yang disita ini, disitulah bandarnya ditangkap oleh polisi. Itulah berkaitan dengan undercover delivery. tapi saya sampaikan, kalau ini tertangkap demikian, ini berarti kontrol delivery-nya gagal. Sama kayak undercover buy gagal, juga demikian. Jadi ini kontrol delivery-nya gagal. Jadi ini bukan kontrol delivery lagi. Oke. Udah tertangkap. Kalau gitu, pertanyaan satu aja singkat. Ya, Tadi Bapak mengatakan untuk alasan khusus Ya. yang dapat dibenarkan, barang narkoba sitaan pun bisa dipakai untuk menjebak orang lain yang sudah disita polisi, seperti kurir tadi, bisa dipakai untuk menjebak orang lain atau bandar lain. tapi kalau kita menjebak orang lain, Pak, barangnya ini berarti barang kita dong, Pak. Kan tadi kan sudah jelas, si kurir kan mengatakan bahwa ini barangnya bosnya. Ya, Untuk menjebak bosnya ini kan nggak harus bawa barang ini kan? Ya, betul. Benar. Betul. Harus bawa kan? Untuk menjebak bosnya. nggak perlu, Pak. Itu berarti kontrol delivery gagal, kontrol delivery-nya gagal, Pak, berarti, Pak. Kalau berhasil, Berarti kontrol delivery gagal, penyidik harus berusaha bisa menangkap ini dengan cara apa? Cara yang lain. cara apa? Ya, bukti elektronik, segala macam. Kalau contoh yang berhasil, bukankah dalam yang paling wajar adalah bukti yang telah disita tadi oleh si kurirnya dibawa lagi ke bandarnya dengan dilengkapi dengan alat elektronik. Kemudian si kurir ini bicara dengan bosnya bahwa ini barang Pak, dia sudah bawa barangnya, dan pada saat itulah petugas kepolisian menangkap si bandar itu. Itu contoh yang bagus. Contoh yang bagus. Ya. Nah, jadi ada dalam contoh itu memang dalam situasi tertentu barang yang disita pun bisa dipakai untuk menangkap orang yang berkaitan dengan barang tersebut. Seperti contoh barusan. Saya sampaikan, Pak, bahwa itu bergantung keputusan dari penyidiknya, Pak. Penyidiknya berani atau tidak. Kalau penyidik tidak berani, stop di sini, Pak. Kontrol delivery gagal. Kalau berani, gini loh. Kalau penyidiknya ini pintar, dia tahu untuk menangkap si bandar ini tidak mungkin bawa es krim atau bakpao. Harus bawa barang buktinya ini. Karena kalau nggak dia akan mengingkari. Akhirnya si kurir tadi dilengkapilah dengan barang narkoba yang telah disita. Berangkatlah dia ke si bandar. Tentu sudah direkam alat perekam. Pada saat itulah ditangkap. Dan si bandar tidak bisa lagi mengelak bahwa karena memang waktu bertemu dengan si kurir ada pembicaraan mana barangnya, ini barangnya. Pada saat dikasih langsung ditangkap. Itu contoh yang bagus bahwa memang barang sitaan kalau memang ada alasan bisa dipakai untuk menangkap bandarnya.